Ya, kembali di Landstalk dan kami akan melanjutkan perbincangan kami. Pak Dedi, tadi Anda menyebutkan bahwa masyarakat nampaknya tidak memprioritaskan untuk menggunakan bus untuk sebagai kendaraan mereka dalam melakukan perjalanan mudik. Apa alasannya? Apakah karena memang jarak tempuh yang tidak terprediksi karena macet sekali jalur mudiknya, atau memang secara pelayanan nggak maksimal, jadi kayaknya masyarakat enggan untuk pakai bus? Betul. Begini Mas, seperti saya utarakan di awal bahwa kita sangat prihatin ya terhadap kondisi angkutan jalan kita, angkutan umum khususnya ya. Kalau kita melihat dari ramcek dari BPTJ kemarin, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, setelah dilakukan ramcek ternyata ada 90% itu bis tidak layak untuk jalan. Jadi masa-masa seperti ini itu kan juga menjadi konsentrasi. Itu dilakukan beberapa hari sebelum Lebaran? Sebelum kemarin. Oke. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Artinya sekitaran berapa ya? 20 hari sebelum Minggu kemarin. Lebaran. Kalau tidak salah hari Kamis atau Rabu minggu kemarin. Oke. Jadi untuk ramcek untuk angkutan Lebaran. Jadi memang kita memang berharap khususnya pemerintah untuk memperhatikan masalah angkutan jalan ini. Karena kita juga tidak ingin kita mudik itu didominasi oleh kendaraan pribadi di jalan, karena rentan untuk kecelakaan itu sangat tinggi. Kita ambil data saja untuk data untuk angka kecelakaan. Ini bukan kita bermain angka-angka, tapi maka nyatanya kita mau menganalisa coba ya. Dari 2014, 2015 kita mengalami kenaikan kecelakaan 44%. Ada sekitar 5.500 angka kecelakaan. Jadi 65% itu kecelakaan oleh kendaraan. Oke. Tapi kemudian untuk tahun ini Kemenhub juga menargetkan zero accident untuk accident khusus angkutan umum. Angkutan umum. Tapi kalau untuk angkutan keseluruhan saya pikir ya sangat sulit ya. 65% itu adalah yang darat saja. Darat. Okay. Yang pengguna sepeda motor maksudnya. Oh baik. Kecelakaan karena kecelakaan oleh sepeda motor itu sekitar 65%. Oke, baik. Jadi kita memang harus konsentrasi juga kepada pengguna motor ini, karena memang tidak semua pengguna motor di jalan itu mereka juga tercover oleh mudik-mudik gratis. Karena mudik-mudik gratis itu kan mereka punya komunitas sendiri ya, mungkin kantornya, perusahaannya, atau teman-teman di pabriknya segala-segala. Tapi khusus untuk mereka yang tidak mempunyai komunitas mudik bareng ini yang harus kita perhatikan juga. Bukankah lebih baik kalau mereka itu kalaupun naik kapal mungkin terlalu lama, naik pesawat mereka mungkin tidak mampu ya, otomatis pesawat di Lebaran itu mahal. Mengapa tidak naik bus misalnya? Oke, baik Pak Dedi. Ini kan kita hanya 1 minggu kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran, artinya ini perkirakan puncak arus mudik akan terjadi 2-3 hari menjelang Lebaran. Nah, sebetulnya bagaimana persiapan terakhir dari Kemenhub? Kita akan langsung sapa Bapak Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub. Selamat siang Pak Hemi. Ini bagaimana sepekan menjelang Lebaran, ini dari Kemenhub sendiri bagaimana persiapan untuk mudik tahun ini? Bagaimana Mbak? Ya, hanya sepekan menjelang Lebaran, Pak Hemi, ini bagaimana persiapan akhir ataupun persiapan final dari pemerintah khususnya Kemenhub untuk membuat arus mudik tahun ini menjadi zero accident, aman dan juga nyaman? Terima kasih bahwa kami sudah, mungkin tadi sudah diceritakan bahwa kami sudah melakukan uji laik, baik laik darat, laut maupun udara. Dan khusus untuk darat, bahwa besarnya persentase tersebut bukan menandakan bahwa tidak laiknya itu karena faktor-faktor yang cukup signifikan. Mungkin spionnya yang rusak, atau yang tidak ada, kaca yang tidak ada, atau sopirnya tidak mempunyai seatbelt, yang mana itu bisa dipenuhi dalam waktu mungkin kurang dari 1 minggu. Sedangkan untuk yang speedometer mungkin juga ini yang tidak terlalu lama. Untuk ban yang vulkanisir, persyaratannya bahwa harus masih ada alur-alur setinggi 1 sentimeter, sehingga itu bisa mulus, tidak menyebabkan ban itu licin begitu ya. Jadi untuk darat itu sebenarnya yang besar itu dalam kategori tidak laik itu kebanyakan hal-hal yang dapat segera dipenuhi oleh pemilik kendaraan bis.
Baik, Pak Hemi, setelah kemudian awal bulan dilakukan rem cek terhadap angkutan umum di darat, di udara, dan juga laut, ini rem cek apakah kemudian akan dilakukan kembali kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun arus mudik, puncak arus mudik, atau seperti apa? Tetap kita akan lakukan random. Untuk terminal juga nanti akan dilakukan setiap bis yang akan berangkat, kita akan adakan cek lagi oleh petugas kita di lapangan. Tetap. Oke. Ya, Pak Hemi, apakah cukup dilakukan secara random? Mengingat memang kalau armada kesiapannya ataupun kelaikannya memang sepertinya harus dicek satu persatu. Secara umum kita random, tapi nanti petugas-petugas di lapangan itu akan melakukan setiap kendaraan bis yang akan keluar dari terminal akan dicek kembali apakah sudah memenuhi aspek-aspek keselamatan dan keamanan jalan raya. Oke, baik. Oke. Ya. Untuk perkiraan arus mudik ataupun di puncak arus mudik Lebaran tahun ini, berapa kemudian pemudik yang dari data Kemenhub dapatkan? Untuk kami kemarin kita prediksi 17 juta ya total dari keseluruhan moda yang digunakan. Sedangkan untuk jalur darat itu ada penurunan untuk penggunaan bis sarana angkutan umum sekitar 7%. Kemudian untuk angkutan laut itu ada kenaikan sekitar 3%. ASDP ada kenaikan 4%. Baik. Kemudian udara ada kenaikan sekitar 7%. Ya. Sedangkan data untuk mobil pribadi itu ada kenaikan kurang lebih 20%. Sekitar 2 juta mobil pribadi yang akan menggunakan jalan raya. Yang signifikan sekali yang agak mengkhawatirkan adalah kenaikan sepeda motor, ini 50%. Dari 2,5 juta menjadi 5,5 juta. Tapi kemudian apakah sudah diakomodasi oleh pemerintah untuk diarahkan masuk kepada program mudik gratis seperti itu? Sudah, kami sudah melakukan mudik gratis dengan kereta kurang lebih 15.000 sepeda motor. Ya. Penumpangnya nanti bayar tiket sendiri. Kemudian dengan bis dan truk, motornya dinaikkan ke truk sekitar 12.000 motor, sedangkan penumpangnya 24.000. Dan alhamdulillah sekarang kuota sudah terisi 75% untuk kereta dan bis sekitar 95%. Baik. Ya, Pak Hemi, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi, sebetulnya kita kemudian dan masyarakat juga sebetulnya dapat melihat upaya dari Kementerian Perhubungan, ya katakanlah pemerintah untuk akhirnya membuat armada-armada ini menjadi layak gitu ya dan juga nyaman. Tapi sebetulnya minat dari masyarakatnya sendiri untuk menggunakan bus contohnya, ini belum terlalu maksimal karena memang banyak calo, tidak terlalu nyaman dan lain sebagainya. Apa upaya yang dilakukan supaya memang secara minat naik gitu dan mungkin masyarakat yang menggunakan sepeda motor ketika mudik itu akan berkurang? Begini Pak, kami kan dalam rangka ini pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah bahwa terminal tipe A juga akan diserahkan ke pusat. Nah sekarang untuk yang di Jakarta sendiri itu masih dalam proses. Kalau ini akan dikelola oleh pusat, terminal akan kami revitalisasi dengan sebaik-baik mungkin sehingga nanti pengelolaan terminal itu tidak kalah dengan pengelolaan bandara, pelabuhan atau stasiun kereta. Baik, Pak Hemi, kita kembali dulu ke studio, kita berbincang dengan Pak Dedi. Pak Dedi, ini ada 17 juta calon pemudik ya untuk di Lebaran tahun ini. Ini melihat banyaknya kemudian pemudik dan juga kesiapan dari moda transportasi udara, laut dan juga darat yang sudah kemudian digenjot oleh pemerintah dalam hal ini Kemenhub, bagaimana? Memang kalau kita prediksi memang setiap tahun pasti akan selalu meningkat ya. Terutama meningkat yang signifikan memang seperti kata Pak Hemi tadi tepat. Jadi didominasi oleh kendaraan pribadi untuk 26% dan 100% untuk sepeda motor. Saya pikir memang kita juga sebenarnya juga kalaupun kita berhasil tanpa kita berhasil itu kita bisa dikatakan kalau mereka mudik menggunakan angkutan umum itu bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau mereka mudik ternyata lebih banyak menggunakan angkutan pribadi, itu bisa dikatakan bahwa transportasi kita memang belum mencapai yang maksimal ya. Jadi memang itu sangat prihatin karena memang angka kecelakaan itu tinggi kita di kala Lebaran. Jadi kita juga sangat sayang kalau nyawa juga mati sia-sia di jalan raya hanya karena
mudik Lebaran. Jadi, Ya, Pak Dedi, lalu apa yang salah sebetulnya? Kalau tadi Pak Hemi bilang bahwa ya yang memprihatinkan adalah jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor justru kemudian naik. Nah, miss-nya di mana? Apakah dari program-program mudik gratis ataupun mungkin approach dari pemerintah sendiri kepada pemudik yang menggunakan sepeda motor kurang efektif sehingga kemudian malah yang menggunakan sepeda motor naik angkanya? sebenarnya ini kalau kita jawab memang tidak bisa secara satu ruang secara parsial ya. Kita harus menjawab secara makro sebenarnya. Jadi ketika mereka mudik misalnya, mudik di suatu terminal, di suatu desa, di suatu mereka tidak punya angkutan feeder untuk ke desanya, dia tidak punya angkutan menuju daerah tujuan misalnya. Kita juga sangat apresiasi, contohnya kita apresiasi dengan Pelindo 3 misalnya. Jadi sekaligus kita campaign, mereka juga campaign juga promote untuk angkutan laut. Mungkin mereka bersaing dengan angkutan udara ya, untuk angkutan laut misalnya. Setelah mereka mendarat di Pelindo 3 di Perak misalnya, mereka disediakan feeder-feeder. Jadi mereka mungkin sampai ke Probolinggo, pulang sampai ke Situbondo, mereka Pelindo sediakan untuk bus-bus seperti itu. Jadi mungkin program CSR-nya mereka, tapi jelas program-program seperti ini patut kita bisa berikan contoh pada yang lain. Dan misalnya, harus dilakukan secara merata ya, karena banyak daerah juga yang belum ada fasilitas feeder itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti mereka misalnya pulang, saya naik bis misalnya, naik kereta api, naik kapal misalnya. Saya mau ke rumah saya, di sana tidak ada angkutan dari terminal misalnya. Saya naik apa? Saya naik ojek, naik taksi, harganya mahal. Apalagi kalau kita Lebaran itu kan harganya naik semua, kan ada tus lah biasanya. Taksi juga naik, bapak naik, yang ojek pun ya biasanya 10.000 jadi 50.000 misalnya. Jadi ada kesempatan di sini mereka yang mungkin yang tidak menguntungkan bagi pemudik. Jadi kira seperti itu. Ya, Pak Dedi dan juga Pak Hemi, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi pemirsa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.